apa kabarnya semua? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Ketemu lagi bareng Lili di sini. Kita akan menjelajahi lagi dunia sains yang menyenangkan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai gerak lurus. Tapi sebelumnya cuci tanganmu dulu dengan menggunakan sabun sampai bersih, sampai ke sela-selanya. Jangan lupa bagian dalam kukunya supaya kuman-kumannya mati, dan coronanya pergi. Sekarang kalian ikut aku yuk. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai gaya dan hukum Newton. Kali ini kita masih akan mempelajari mengenai materi yang berkaitan dengan gerak benda. Kita semua sudah paham ya bahwa benda tidak bisa bergerak sendiri, melainkan digerakkan oleh adanya gaya. Sebuah benda dikatakan bergerak bila kedudukannya selalu berubah terhadap suatu acuan, sehingga jika benda tersebut bergerak, dia akan menempuh jarak tertentu atau mengalami perpindahan posisi dari satu tempat ke tempat yang lain. Ilmu yang mempelajari gerak tanpa mempersoalkan penyebabnya disebut dengan kinematika, sedangkan ilmu yang mempelajari gaya sebagai penyebab gerak disebut dengan dinamika. Jadi, setiap benda yang bergerak itu akan menempuh jarak tertentu dan juga mengalami perpindahan. Lalu, apakah jarak mempunyai arti yang sama dengan perpindahan? Ternyata jawabannya tidak. Kira-kira apa ya perbedaannya? Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda selama bergerak, sedangkan perpindahan adalah besarnya perubahan posisi benda yang ditinjau dari titik awal ke titik akhir benda. Jarak diberi simbol dengan S, sedangkan perpindahan diberi simbol dengan delta S. Supaya lebih paham lagi, Lili berikan contohnya ya. Coba perhatikan mobil ambulans tersebut. Mobil ambulans tersebut bergerak dari titik A ke titik B, kemudian melanjutkan perjalanannya ke titik C dan berakhir di titik D. Maka besarnya jarak tempuh yang dilalui mobil ambulans tersebut adalah jarak yang ditempuh mobil tersebut dari titik A ke B, ke C, sampai ke D. Sedangkan perpindahan adalah besarnya perubahan posisi dari titik awal A ke titik awal D. Nah, jadi jika jarak dari titik A ke B adalah 1 km dan jarak dari titik B ke C adalah 2 km dan jarak dari titik C ke D adalah 3 km, maka jarak yang ditempuh mobil tersebut adalah 6 km. Sedangkan perpindahan yang dialami oleh mobil ambulans tersebut dari titik A ke D adalah 4,5 km. Gerak benda berdasarkan jenis lintasannya dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah gerak lurus, yang kedua adalah gerak parabola atau setengah lingkaran, dan yang ketiga adalah gerak melingkar atau rotasi. Saat ini kita hanya akan mempelajari mengenai gerak lurus saja. Tapi jangan sedih, untuk gerak rotasi dan gerak parabola akan kalian pelajari ketika kalian SMA nanti ya. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan gerak lurus? Gerak lurus adalah gerak sebuah benda pada lintasan yang lurus, atau gerak benda yang arah geraknya sejajar dengan arah lintasannya, seperti sepeda yang sedang melaju tersebut. Arah lintasannya ke depan dan bergeraknya pun arahnya ke depan. Atau contoh lain dari gerak lurus adalah jatuhnya buah apel dari atas ke bawah. Sekarang coba kalian pikirkan, apakah gerak anak tersebut melintasi bendera secara zigzag adalah gerak lurus juga? Dan apakah gerak bola basket masuk ke keranjang seperti pada gambar tersebut merupakan gerak lurus? Atau apakah gerak biang lala atau kincir angin merupakan gerak lurus juga? Gerak lurus dibagi menjadi 2 jenis, yaitu gerak lurus beraturan atau disingkat dengan GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau yang disingkat dengan GLBB. Apa perbedaan kedua jenis gerak lurus tersebut?
Benda yang melakukan gerak lurus beraturan mempunyai kecepatan yang tetap atau konstan atau tidak berubah-ubah. Sehingga karena kecepatan yang tetap tidak terjadi perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan benda dalam satu waktu tertentu disebut dengan percepatan. Diberi simbol A, diambil dari huruf pertama kata akselerasi yang artinya percepatan. Jadi pada gerak lurus beraturan, percepatan benda sama dengan 0 meter per second kuadrat. Pada gerak lurus beraturan, besarnya jarak yang ditempuh suatu benda bisa diketahui dengan menggunakan rumus S atau jarak sama dengan V kecepatan dikali waktu T. Sedangkan pada gerak lurus berubah beraturan, kecepatan benda mengalami perubahan atau berubah-ubah sehingga terjadi kecepatan awal dan kecepatan akhir benda. Karena adanya perubahan kecepatan, maka pada gerak lurus berubah beraturan, percepatannya tidak sama dengan 0 meter per second kuadrat, melainkan dapat diketahui dengan menggunakan rumus A atau percepatan sama dengan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi selang waktu tertentu. Untuk mengetahui besarnya jarak tempuh yang dilakukan oleh sebuah benda yang melakukan gerak lurus berubah beraturan dapat diketahui dengan menggunakan rumus S jarak sama dengan VO atau kecepatan awal dikali T waktu ditambah setengah dari percepatan A dikali waktu dikuadratkan. Berikut ini adalah perbedaan grafik kecepatan terhadap waktu T pada gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Dari grafik gerak lurus beraturan bisa diketahui bahwa semakin lamanya waktu maka kecepatan benda semakin tinggi atau semakin besar. Sedangkan pada GLBB terdapat dua jenis grafik. Yang pertama adalah grafik ketika benda mengalami percepatan dan grafik benda yang mengalami perlambatan. Untuk lebih memahami lagi materi mengenai GLB dan GLBB, kita lihat dulu yuk contoh soal berikut ini. Perhatikan gambar di samping. Ada seseorang yang berjalan dari titik A ke B kemudian ke titik C. Jika jarak dari A ke B adalah 3 meter, jarak dari B ke C adalah 4 meter, dan jarak dari A ke C adalah 5 meter, berapakah besarnya jarak tempuh dan perpindahan orang tersebut? Simak baik-baik ya penjelasan jawabannya. Jadi, jarak tempuh suatu benda adalah panjang lintasan yang dilalui oleh sebuah benda ketika benda tersebut bergerak. Pada contoh soal sudah diketahui bahwa seseorang bergerak dari titik A, kemudian ke B, dan berakhir di C. Jadi jarak yang ditempuh oleh orang tersebut adalah jarak yang ditempuh dari titik A ke B dan dari titik B ke C sebanyak 3 meter ditambah 4 meter yaitu 7 meter. Sedangkan perpindahan yang dilakukan oleh orang tersebut adalah perubahan posisi dari titik awal A ke titik awal C. Orang tersebut berpindah dari titik A ke titik C sejauh 5 meter. Jadi jumlah perpindahannya adalah 5 meter. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Sebuah mobil yang awalnya diam kemudian bergerak dengan kecepatan 20 meter per second setelah 20 detik. Berapakah percepatan mobil tersebut? Yuk kita simak baik-baik penjelasan mengenai contoh soal yang kedua tersebut. Kita buat ilustrasinya dulu ya. Sebuah mobil yang awalnya diam. Jadi ada sebuah mobil di sini. Dia dari posisi diam. Awalnya dia diam. Kemudian mobil tersebut bergerak dengan kecepatan 20 meter per second setelah 20 detik atau 20 second. Jadi setelah 20 detik mobilnya bergerak. Yang tadinya diam kemudian bergerak seperti ini ya, kurang lebih dengan kecepatannya 20 meter per second. Nah, seperti biasa jika ada soal fisika kita harus mencari dulu apa yang diketahuinya dari soal. Yang diketahuinya bukan mobilnya ya, tapi yang berupa angka.
Diketahui dari soal itu mobilnya awalnya dia dalam posisi diam. Maka karena dia posisinya diam, kita bisa mengetahui bahwa kecepatan awalnya itu sama dengan 0. Karena mobilnya diam. Jadi kecepatan awalnya adalah 0 meter per second. Kemudian kecepatan akhirnya adalah 20 meter per second selama selang waktu 20 second. Apa ada lagi yang diketahui dari soal? Tidak ada ya, cukup. Baru kita cari apa yang ditanyakan dari soal. Yang ditanyakannya adalah berapakah percepatan mobil tersebut. Percepatan atau akselerasinya atau A-nya. Simbolnya untuk percepatan adalah A ya, diambil dari kata akselerasi. Baru kita jawab. Berarti yang terjadi adalah yang terjadi pada mobil ini adalah gerak lurus berubah beraturan karena ada perubahan kecepatan. Nah, karena dia bergerak dengan jenis geraknya adalah gerak lurus berubah beraturan, maka kita bisa mengetahui besarnya percepatan dengan rumus kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi selang waktu. Ini untuk besarnya akselerasi atau percepatan. Dari sini karena kita cek dulu apakah komponen-komponen besaran-besaran yang dipakai untuk mencari besarnya percepatan itu sudah lengkap atau belum. Kita cek. Kecepatan akhir Vt itu sudah ada ya. Sudah diketahui kecepatan awalnya juga sudah ada 0 meter per second karena mobilnya dalam posisi diam. Kemudian waktunya, selang waktunya T-nya juga sudah lengkap. Oke, lengkap. Kita tinggal masukkan angkanya. Kecepatan akhirnya adalah 20 meter per second. Dikurangi kecepatan awalnya adalah 0 meter per second. Dibagi selang waktunya adalah 20 second. Oke. Kalau sudah begini kita tinggal hitung. 20 dikurangi 0 sama dengan 20 meter per second dibagi 20 second. Maka 20 dibagi 20 habis sisa 1. 20 bagi 20 adalah 1, jadi 1 meter per second kuadrat itulah percepatannya. Jadi besarnya percepatan yang dilakukan atau dialami oleh mobil tersebut dari posisi diam sampai bergerak pada waktu 20 second itu adalah 1 meter per second kuadrat. Sekarang kita beranjak ke contoh soal yang terakhir. Seseorang yang sedang mengendarai sepeda mampu menempuh jarak 5 meter dalam waktu 2,5 detik. Berdasarkan data tersebut, kecepatan anak yang sedang bersepeda itu adalah, yuk kita bahas bersama-sama. Untuk contoh soal selanjutnya, ada seseorang yang sedang mengendarai sepeda, anggap saja ini sepeda ya, kemudian ini orangnya sedang mengendarai sepeda, kemudian dalam waktu 2,5 detik, dia mampu menempuh jarak sebesar 5 meter. Jarak yang bisa ditempuh oleh orang tersebut adalah 5 meter. Ya, jarak itu space ya, diberi simbol dengan S. 5 meter, waktu itu adalah T, time, ya simbolnya adalah T, adalah 2,5 second. Kemudian ini adalah bagian dari yang diketahui pada soal. Jadi diketahui dari soal itu selang waktunya adalah 2,5 second, kemudian menempuh jarak S 5 meter. Nah, tidak ada lagi yang diketahui dari soal, kemudian kita meluncur mencari apa yang ditanyakannya. Yang ditanyakan dari soal adalah berapa kecepatan anak tersebut ketika bersepeda. Kecepatan itu velocity ya, simbolnya adalah V. Jadi yang ditanyakan berapa kecepatannya. Baru kita jawab. Ingat, yang pertama kali diingat adalah rumusnya. Tadi pada pembahasan sebelumnya pada gerak lurus beraturan kita tahu bahwa rumus untuk mengetahui jarak itu S sama dengan waktu dikali kecepatan, S sama dengan T dikali V. Nah, sedangkan di sini yang jaraknya sudah diketahui 5 meter. Waktunya juga sudah diketahui 2,5 second. Yang ditanyakan adalah berapa besarnya V. Nah, untuk mengetahui berapa besarnya V, maka kita usir besar simbol waktunya ke ruas sebelah kiri, yang tadi sebelah kanan ke sebelah kiri. Jadi V-nya ditinggal sendiri di ruas sebelah kanan. Ya.
Jadi kurang lebih seperti inilah prosesnya. Jadi karena yang ditanyakannya hanya V-nya, maka T-nya diusir ke ruas yang berbeda karena dia melewati sama dengan, maka yang tadinya dikali berubah menjadi dibagi. Lawannya kali adalah bagi. Jadi S per T sama dengan V. Kita balikan ke ruas kanan supaya lebih mudah. Jadi V sama dengan S per T. Nah, kalau sudah seperti ini, jadi untuk mengetahui besarnya V, kecepatan, maka rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Tinggal masukkan angkanya. S-nya 5 meter, dibagi T-nya 2,5 meter. 2,5 second. Maka V sama dengan 5 dibagi 2,5. Biasanya kalau sudah menemukan angka koma-komaan begini, entah itu dikali atau dibagi, biasanya kalian agak sedikit bingung. Maka kita usir dulu komanya, agar komanya hilang, maka ruas atas dan bagian bawahnya harus dikalikan dengan angka yang sama. Ya. Karena di sini 5 dikali 1, karena di sini angka di belakang komanya hanya 1 angka, maka kita kalikan bagian atas dengan bagian bawah dengan 10. Karena kenapa 10 Bu, tidak 100? Karena ini di belakang komanya hanya ada 1 angka 5 saja. Jadi nolnya pun 1 saja. 1 kali saja. Jadi 10. Kemudian sama yang bagian bawah juga dikalikan dengan angka 10. Ini supaya mempermudah saja, hanya mengingatkan karena sebagian besar banyak yang lupa. Jadi 5 kali 10 itu adalah 50. 2,5 kali 10 adalah 25 meter per second. Ini satuannya. Nah, kalau sudah tidak ada koma gini kan mudah ya. 50 dibagi 25 itu adalah 2. Jadi satuan dibagi satuan meter per second. 2 meter per second 2 meter per second. Ini adalah kecepatan yang dilakukan oleh si sepeda tadi untuk menempuh jarak 5 meter selama 2,5 second. Setelah kalian menyimak penjelasan mengenai contoh soal yang berkaitan dengan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, kali ini coba kalian kerjakan latihan soal berikut ini. Catat dan kerjakan pada buku catatanmu, kemudian fotokan hasil pekerjaanmu dan kirimkan melalui link yang terdapat pada box deskripsi di bawah ini. Tidak terasa ya, sampailah kita di akhir video pembelajaran ini. Mudah-mudahan apa yang lebih dijelaskan bisa kalian pahami ya. Terima kasih karena sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan selalu jaga kesehatan, jaga jarak, dan jangan lupa belajar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.